Terima kasih kawan. Malam ini saya diminta oleh kawan-kawan untuk mengisi materi diskusi online yang bertemakan perempuan dan anak dalam pusaran konflik agraria. Mohon maaf sebelumnya pada kawan-kawan, saya tidak bisa berkumpul bareng bersama kawan-kawan di sana karena dalam kondisi yang memang saya dalam keadaan hamil untuk menghindari asap rokok dan sebagainya. Oke, saya bisa mulai. Krisis dan pandemi yang berakibat pada maraknya perampasan tanah di Sembalun. Pandemi COVID-19 ini hanya mempercepat gejala krisis yang sudah ada sejak awal karena tegangan ganda disebabkan pada ekonomi. Awalnya dimulai dari terhentinya aktivitas produksi sehingga terjadi penurunan pasokan barang-barang atau supply shock. Lalu karena tak ada orang-orang yang bisa bekerja, bahkan banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja, maka pendapatan rumah tangga terus merosot sehingga konsumsi menjadi kolaps dan melahirkan tegangan permintaan atau demand shock. Krisis yang terjadi di tubuh kapitalis monopoli atau yang disebut imperialisme yang membuat Indonesia sebagai negara setengah jajahan dan setengah feodal harus menanggung beban krisis yang dialami oleh negeri imperialisme ini. Maraknya perampasan tanah yang dilakukan baik oleh negara maupun perusahaan, baik dengan menggunakan metode penggusuran secara langsung ataupun dengan berbagai skema yang dilakukan secara tidak langsung, merampas hak atas tanah yang dimiliki oleh kaum tani terus berlangsung di NTB, khususnya di Sembalun, hingga situasi pandemik ini berlangsung. Sembalun yang diproyeksikan sebagai kawasan pariwisata khusus di Nusa Tenggara Barat yang akan menopang pembangunan kawasan ekonomi khusus di kawasan Mandalika Resort, Lombok Tengah. Beberapa event-event pariwisata terus dijalankan di Sembalun sebagai upaya promosi pariwisata kawasan Sembalun. Karena proyeksi pariwisata ini membuat semua kawasan di Sembalun diorientasikan untuk kepentingan pariwisata. Sehingga beberapa konflik antara masyarakat dan Taman Nasional Gunung Rinjani serta KPH sebagai tuan tanah di Sembalun marak terjadi. Selain dengan negara, konflik agraria juga terus berlangsung dari tahun ke tahun antara masyarakat dan beberapa perusahaan yang memonopoli tanah di Sembalun yang membuat akses atas tanah bagi kaum tani menjadi sedikit bahkan terancam tidak memiliki tanah. Bagaimana situasi kehidupan kaum tani, perempuan, dan anak di Sembalun di tengah situasi krisis? Di tengah pandemik dan krisis yang berlangsung saat ini, bagaimana kehidupan kaum tani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Kepemilikan lahan yang dikuasai masyarakat Sembalun itu rata-rata 0,12 are per kakak apabila dibagi dengan jumlah penduduk Sembalun. Di tengah penguasaan yang cukup luas oleh Taman Nasional Gunung Rinjani dan KPH, yang berada di kawasan Sembalun, di tengah mayoritas atau 90% penduduk adalah kaum tani. Untuk lahan basah sendiri, tidak semua masyarakat Sembalun memiliki lahan basah dan hampir sebagian besar itu hanya memiliki lahan kering, yang jumlah kepemilikan lahannya hanya rata-rata 35 are per kakak. Selain soal jumlah kepemilikan lahan kering yang sedikit, kaum tani juga dihadapkan dengan biaya produksi yang mahal. Pola produksi kaum tani adalah petani komoditas, di mana bibit, pupuk, dan obat-obatan diperoleh dengan cara harus membeli dari perusahaan obat-obatan dan bibit yang sangat marak di Sembalun. Selain biaya produksi yang mahal tadi, kaum tani juga dihadapkan dengan harga hasil produksi yang rendah. Apalagi saat ini di tengah krisis dan pandemik yang terjadi, harga komoditas kaum tani sangat tidak berharga. Dan hal ini yang membuat kaum tani harus berpikir keras untuk bisa melanjutkan produksi kembali di tengah tuntutan biaya produksi yang tinggi dan juga biaya hidup yang harus ditanggung setiap bulannya oleh kaum tani. Dari situasi ekonomi kaum tani ini, membuat rumah tangga tani mengalami krisis yang tidak terhindarkan. Kaum perempuan sebagai sandaran utama yang mengurus rumah tangga tani harus terlibat dengan peribaan untuk dapat membantu biaya hidup keluarga yang rata-rata di Sembalun dalam kisaran 3 juta sampai 5 juta. Apa ini? Berbuat apa ya?
Minta tolong bebotoknya, bebotok. Wah, ini banyak nih. Banyaknya rumah tangga tani yang harus berurusan dengan peribaan. Peribaan dengan segala macam skema, baik untuk kebutuhan peralatan dapur sampai yang terhubung langsung dengan bank-bank. Praktek peribaan ini semakin marak bergulir di masyarakat pedesaan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, juga untuk kebutuhan biaya produksi pertanian. Kaum perempuan harus bekerja ganda dalam membantu kehidupan keluarga. Selain mengurus rumah tangga sehari-hari, membantu suami kerja di lahan, kerja merawat ternak, juga harus menjual tenaganya untuk dapat menutup defisit dari anggaran rumah tangga tani sebagai buruh tani, dan itu pun jika ada peluang kerja buruh harian dengan upah buruh tani perempuan berkisar 25.000 sampai 50.000 per hari. Karena soal ekonomi ini, persoalan yang tidak kalah pelik dihadapi oleh kaum perempuan di pedesaan adalah soal bagaimana kebutuhannya akan akses pendidikan dan kesehatan. Hampir rata-rata kaum perempuan tani, khususnya di Sembalun, menikah dalam usia yang cukup belia atau masih usia sekolah. Sehingga banyak yang tidak mengenyam pendidikan SD, SMP, atau SMA karena menikah pada usia sekolah. Hal ini berpengaruh pada tingkat kebudayaan yang dimiliki oleh kaum perempuan yang sudah berumah tangga. Pola asuh anak, bagaimana memahami persiapan kehamilan dan pengurusan anak. Persoalan kesehatan ibu juga menjadi hal yang hanya menjadi persoalan pribadi-pribadi, tergantung dari kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Selain rendahnya pendidikan tadi, juga akses kesehatan yang tidak memadai, seperti sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan karena ribetnya pengurusan administrasi dan pengetahuan kaum perempuan atas hal tersebut yang rendah. Baik dari soal banyaknya salah nama dalam BPJS gratis pemerintah, pengurusan syarat-syarat adminduk, di mana karena letak geografis Sembalun yang cukup jauh dari akses perkotaan, sehingga tidak semua bisa mengurus hal tersebut dengan mudah. Karena persoalan kebudayaan kaum tani yang rendah tadi, khususnya bagi kaum perempuan, sehingga kemampuan untuk membantu anak-anaknya belajar di tengah pandemik, di mana maraknya pembelajaran secara online, itu tidak bisa dilakukan oleh ibu-ibu sebagai sandaran utama anak-anak di rumah. Hal ini menyulitkan bagi anak-anak kaum tani untuk bisa mengikuti metode pembelajaran secara online tersebut, sehingga banyak waktu anak-anak digunakan untuk membantu keluarga di ladang atau hanya dengan bermain di rumah. Seperti itu gambaran situasi ekonomi kaum perempuan di pedesaan, khususnya di Sembalun. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh kaum perempuan di pedesaan, khususnya di Sembalun? Atas situasi yang terjadi saat ini, akibat monopoli tanah yang terus berlangsung, baik yang dilakukan oleh negara secara langsung, ataupun perusahaan yang menyebabkan minimnya akses atas tanah bagi kaum tani yang berakibat krisis akut di dalam rumah tangga tani, mengharuskan kaum perempuan pedesaan untuk keluar dari keterbelengguannya secara ekonomi, politik, dan kebudayaan dengan cara menyatukan diri sesama perempuan yang mengalami ketertindasan yang sama dan tidak mewakilkan perjuangannya kepada orang lain atau pihak lain, karena sama saja tetap melanggengkan keterbelakangan ini. Dan kita sebagai perempuan tetap sebagai objek yang selalu menjadi korban atas kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan kita kaum perempuan di pedesaan. Untuk menjawab semua keterbelakangan pengetahuan ini, agar sama-sama bangkit dan memahami situasi atas kebijakan yang tidak sepenuhnya menjawab persoalan-persoalan kaum tani, khususnya lagi bagi kaum perempuan di pedesaan. Dan bergerak bersama dengan wadah Persatuan Perempuan Pedesaan
melawan monopoli atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya dalam perjuangan menuntut reforma agraria sejati.